Dah, satu, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok pemrograman jaringan akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan, saya Akmal Januar Sahrir dari kelas 4 IA12 dengan NPM 50422150 dan juga teman saya. Ya, nama saya Afwan Friansyah dari kelas 4 IA12 dengan NPM 5042111. Oke, jadi di project kali ini ada what is kimono, how do we build it, how is it wired, how does it think, dan why do we test. What is Gemono? Gemono adalah AI agent berbasis web yang dibangun dengan 3 tech stack utama yaitu Vue.js, Spring Boot, dan PostgreSQL. Dengan mengintegrasikan multimodel dari Grok, Gemono mampu menjawab pertanyaan secara cepat. Nah, di sini ada lama 3.3 sebagai otak utama untuk menangani pemrosesan logika percakapan berbasis teks. Ada Queen 3.6 sebagai indera penglihatan AI untuk menganalisis dan mengekstrak data dari input gambar yang diunggah user. Yang ketiga ada Whisper Large P3 Turbo sebagai indera pendengar AI yang melakukan konversi speech to text secara instan. Oke, selanjutnya ada how do we build it. Di sini yang pertama ada view inisialisasi. Jadi untuk ini inisialisasi view, di sini menggunakan command npm create view at latest dengan nama folder yang ingin dibuat. Dengan dalam kasus saya ini nama foldernya adalah frontend dan nanti akan muncul tampilan seperti pertanyaan apakah ingin menggunakan TypeScript atau tidak. Di sini saya tidak menggunakan TypeScript dan juga fitur yang ingin di-include dalam project ini, di mana saya memilih 4 features, yaitu ada router, ada pinia, ada linter, dan juga prettier. Selanjutnya ada inisialisasi untuk Spring Boot. Di sini saya menggunakan website Start Spring IO untuk inisialisasi Spring Boot-nya, di mana saya menggunakan bahasa Java dengan tools Maven dan versi Spring Boot-nya sebenarnya 3.4.5 dengan versi Java 17 dan di sebelah kanan ada dependensi dasar yang memang dibutuhkan dalam pembangunan website ini. Selanjutnya ada how is it wired. Oke, ini bagaimana semuanya terhubung. Jadi yang pertama itu client gateway atau API.js atau di bagian frontend-nya. Di sini saya menggunakan Axios sebagai API-nya, di mana base URL-nya itu mengarah ke port 8020 untuk backend-nya. Oke, lanjut yang kedua yaitu bin course di security config bagian Java. Jadi bin course ini fungsinya untuk uh, memberi akses kepada front end dan juga menyediakan metode yang tersedia bagi front end. Di sini ada metode get, post, put, delete, option, dan patch. Lanjut ke ketiga, di sini port config di bagian file application.properties. Di sini server port Java-nya saya set di 8020 dan untuk allow origin front end-nya di sini di 5173 portnya. Yang terakhir ada dbconfig sama di application properties juga. Ini untuk koneksi ke database-nya yaitu PostgreSQL, di mana port default dari PostgreSQL itu sendiri ada di 5432 dan database yang saya gunakan namanya adalah Gumono. Oke, berikutnya ini adalah contoh eh,
penulisan kode program tabel di bagian backend-nya, dan juga gambar IRT-nya. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat sebuah contoh tabel conversation, di mana conversation ini menyimpan kolom ID, user ID, title, create add, dan juga update add. Selanjutnya ada how does it think. Ini bagaimana saya mengimplementasikan AI di website ini atau project ini. Yang pertama ada tahap declaration. Ini ada di file agent service.java. Jadi di file ini saya mendefinisikan tool search sebuah skema JSON formal yang berisi nama, deskripsi, dan juga parameter yang dibutuhkan. Di mana skema ini dikirim ke Grok API lewat parameter tools di setiap request. Jadi dengan begini si LLM-nya tahu tool apa aja yang tersedia, karena API-nya benar-benar mengekspos daftar fungsi yang bisa dipanggil secara terstruktur. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu how does think. Yang kedua, ini ada parsing ya, Grok Service Java. Setelah LLM-nya merespon, sistem tuh bakal ngecek nih, apakah respons tersebut memiliki file tool. Kalau file ini berisi data, artinya LLM memutuskan buat manggil tool. Dan sistem mengambil nama tool serta argumennya langsung dari struktur JSON yang dikembalikan API. Kalau file ini kosong, artinya LLM memilih jawab langsung dan sistem mengambil isi jawabannya dari field content seperti biasa. Selanjutnya, execution. Nah, di sini kalau misalkan LLM meminta pencarian, sistem menjalankan table service search, lalu mengirim hasil kembali sebagai dua pesan yang berformat resmi, yaitu pesan asisten yang mencatat permintaan tool call dan pesan tool yang berisi hasil pencarian. Keduanya dihubungkan lewat tool call it yang sama. Oke, masuk ke subbab why do we test. Di sini saya menjalankan 95 test case dan semuanya pas atau 100%. Dan untuk tesnya sendiri saya menggunakan JUnit 5, itu untuk unit testing, Mockito itu untuk mocking atau mengisolasi, itu juga unit testing nantinya akan digabungkan dengan JUnit 5. Kemudian Selenium. Jadi Selenium ini adalah end-to-end testing. Jadi fungsinya mengecek apakah dari front end sampai ke back end itu semuanya berjalan sesuai apa yang diinginkan atau berjalan dengan senormal. Dan yang terakhir ada Cucumber. Ini adalah BDD testing atau behavior driven development testing. Ini fungsinya ngetes UI apakah semua fiturnya itu bekerja dengan semestinya atau tidak. Oke, ini penjelasannya di mana JUnit 5 itu merupakan framework dasar untuk menulis dan menjalankan tes di Java. Kemudian yang kedua Mockito, yaitu membuat mock. Yang tadi saya sudah bilang, membuat mock atau dummy dependensi eksternal supaya unit test benar-benar terisolasi. Jadi karena saya tidak ingin token dari Groknya terpakai ketika tes, makanya saya menggunakan Mockito agar mengisolasi kodenya tanpa memerlukan key dari vendor eksternal. Yang ketiga ada Selenium, fungsinya untuk mengotomisasi browser dan juga untuk menguji aplikasi dari sisi user atau biasa disebut juga sebagai end-to-end testing. Dan keempat yaitu ada Cucumber, di mana fungsinya adalah menulis tes dalam format Gherkin. Jadi dia menggunakan bahasa Gherkin yang mudah dibaca sama user awam. Jadi nggak perlu developer yang harus ngerti.
Oke, selanjutnya saya menggunakan beberapa testing juga dari objective testing. Yang pertama ada functional testing, ini fungsinya untuk menguji apakah fitur berjalan sesuai requirement atau tidak. Yang kedua ada regression testing, fungsinya adalah memastikan apakah fitur lama tidak rusak setelah ada penambahan fitur baru. Yang ketiga ada smoke testing, di mana ini merupakan tes paling kritis dan biasanya dijalankan cepat untuk ngecek apakah aplikasi masih bisa dipakai. Jadi smoke testing ini sama kayak sanity check testing. Jadi kalau misalnya ada satu masalah saja, maka programnya nggak bakal jalan. Yang keempat ada performance testing. Ini menguji kecepatan response time dan juga kestabilan sistem di bawah beban yang diberikan. Jadi saya misalnya ada 30 user yang login secara bersamaan, apakah websitenya masih berjalan dengan lancar ataupun websitenya bakalan ngedown gitu. Oke, selanjutnya saya bakal demonstrasi demonstrasi webnya di sini. Oke, ini adalah webnya, tampilan webnya kurang lebih seperti ini. Fiturnya yang pertama ada tema ya, di sini ada tema dark, ada tema light, kemudian ada setting di sini. Ini setting di dalamnya ada umum dan juga ada akun. Kemudian di sini ada fitur guest juga, jadi nggak perlu login untuk bisa ngechat agentnya. Jadi di sini bisa ngechat agentnya walaupun dalam keadaan guest. Saya coba di sini. Halo semua. Nah, ya ini bakal jawab meskipun saya bukan user resmi. Oke, di sini saya coba login. Saya menggunakan dua opsi login. Yang pertama dengan Google, yang kedua dengan email. Jadi saya akan login sebagai login menggunakan Google saja. Saya menggunakan Google OAuth di sini. Oke, harusnya bisa login di sini. Saya verify dulu di HP saya. Oke, berhasil login. Di sini saya login sebagai Afwan, di mana eh, di pengaturan ini sudah ada nama lengkap, nama panggilan, dan juga bahasa di sini. Dan di akunnya di sini ada ID pengguna jika penggunanya sudah login. Gitu. Oke, kita tes di sini AI-nya, agentnya baru berfungsi dengan baik atau tidak. Saya akan coba tanya AI-nya tentang pemrograman jaringan. Halo, tolong jelaskan apa itu pemrogram jaringan. Oke, AI-nya masih bisa jawab. Jadi dia memberikan insight yang sangat penting di sini. Jadi pemrograman jaringan adalah proses pembuatan bla bla bla. Selain itu, fitur lainnya adalah si Gumon ini juga bisa membuat kode program. Saya akan ngeprompt, tolong buatkan kode program palindrom menggunakan bahasa Java dengan skema. Nah, ini adalah kodenya. Sepertinya tokennya sudah limit, tapi memang ya karena gratisan jadi tokennya sudah limit, sudah mencapai limit. Dan ini di sini kodenya, jadi bisa open panel juga di sini. Begitu kurang lebih. Kemudian
Ada fitur mic juga, dan di sini ada fitur attachment atau melampirkan file maupun gambar. Ini bisa multi part, masukin file secara banyak gitu. Cuman di sini sebenarnya tokennya limit, sayangnya tokennya limit. Kalau saya refresh, saya nggak tahu bisa apa enggak ya. Saya coba tanya ya. Instagram. Gitu ya. Saya berikan. Oh, enggak limit ya. Oke, ini file yang saya berikan dia ngebaca file yang saya berikan menggunakan model yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya, salah satunya yaitu Qwen. Jadi Qwen ini fungsinya untuk membaca file yang kirim gitu. Oke, sesuai, jawabannya sesuai. Oke, kurang lebih itu saja demonstrasi pada website saya. Ini belum masuk production, masih development. Oke, sekian. Terima kasih.